Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Ramadan, NIM 21112100163 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan membuat video mengenai fungsi manajemen dalam pendidikan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen di dalam pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan yaitu mengontrol proses pendidikan melalui 4 fungsi manajemen. Manajemen berfungsi untuk melakukan kegiatan yang perlu dilakukan dalam konteks pencapaian tujuan dalam kebijaksanaan umum yang ditentukan. Apa fungsi manajemen pendidikan? Yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan, organisasi, dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pentingnya rencana ini adalah untuk memberikan kejelasan ke arah kegiatan sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 9 manfaat perencanaan menurut Tehani Handoko. Yang pertama ada 1. Manajemen bantuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, bantuan dalam masalah menyesuaikan kristalisasi masalah utama. Yang ketiga, izinkan manajer untuk memahami gambaran keseluruhan. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat. Yang kelima, berikan cara memberi perintah untuk beroperasi. Yang keenam ada memfasilitasi koordinasi antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, detail, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, minimalkan pekerjaan yang tidak pasti dan hemat waktu, usaha, dan dana. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Menurut George R. Terry, pengorganisasian adalah tindakan mencari hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan mendapatkan kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas, yakin dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau tujuan tertentu. Ada beberapa prinsip dalam organisasi, antara lain yaitu yang pertama ada harus profesional, yaitu oleh pembagian unit kerja yang cocok untuk kebutuhan. Yang kedua, unit kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Yang ketiga, organisasi harus mengatur transfer otoritas dan tanggung jawab. Yang keempat, organisasi harus mencerminkan kisaran kontrol. Yang kelima, organisasi harus mengandung persatuan komando. Yang keenam, organisasi harus fleksibel dan seimbang. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Hal utama dalam proses manajemen adalah implementasi. Karena fungsi implementasi ini menekankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. George R. Terry menunjukkan bahwa aktuasi adalah upaya untuk memindahkan anggota panitera sedemikian rupa sehingga mereka ingin dapat mencapai target perusahaan dan anggota target karena anggota juga ingin mencapai target ini. Dari pemahaman ini, implementasinya tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan perencanaan yang telah dibuat melalui berbagai arah dan motivasi yang diberikan kepada para anggotanya sehingga setiap anggota dapat melakukan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran dan tugas dan juga tanggung jawab mereka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dengan tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan, menentukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien. Cara untuk mencapai tujuan perusahaan, pengawasan adalah kegiatan yang berperan penting dalam mengendalikan kegiatan sehingga implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan pencapaian tujuan organisasi.
sehingga jika penyimpangan dapat ditentukan untuk mengatasi yang sering disebut pengawasan. Pengawasan memiliki kesamaan pemahaman dengan pengawasan dalam pendidikan. Secara etimologis, pengawasan berasal dari bahasa Inggris. Pengawasan berarti penyelia di bidang pendidikan. Menurut Willem Manteja di Jerry, pengawasan itu ditafsirkan sebagai kegiatan pengawas yang dilakukan untuk meningkatkan proses belajar mengajar atau PBM dengan tujuan peningkatan atau guru siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pengawasan umum memiliki tujuan memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada pendidik dan staf sehingga personal dapat meningkatkan kualitas penampilannya dalam melaksanakan tugas mereka dan menerapkan proses belajar mengajar. Proses bantuan yang diberikan dapat lebih berorientasi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga bantuan sesuai seperti pembinaan, penilaian, dan pengembangan kemampuan pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas belajar siswa dan kualitas belajar siswa hasil. Mungkin itulah video dari saya tentang fungsi manajemen dalam pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.